Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu hadir melalui sabdanya, karena sabdanya tidak akan pernah keliru. Maka dari itu saya ingin menggarisbawahi bacaan yang pertama, pembacaan dari kitab Zakaria. Pertama, kita harus tahu konteks atau situasi. Kenapa Zakaria berseru bahwa suatu saat akan datang seorang pembawa damai yang akan membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah. Nah, pertama kita harus tahu bahwa waktu itu tidak ada raja lagi. Yang kedua, mereka trauma akan zaman pembuangan, saat-saat yang menyedihkan. Mereka masih ingat bagaimana serdadu-serdadu atau tentara dengan kuda, lalu tombak dan lembing menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Lalu sekarang mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Lalu muncul Zakaria yang mengingatkan kembali bahwa satu saat nanti atau sekarang tidak akan ada lagi kuda dengan lembingnya, tetapi keledai yang datang. Kita tahu keledai itu adalah binatang khusus untuk para petani. Keledai itu adalah binatang yang tidak segagah kuda. Oleh karena itu, Zakaria menubuatkan dia akan datang menumpang keledai. Dia akan membawa damai sejahtera. Karena apa? Karena memang damai sejahtera itu tidak harus mulai dari perang, tetapi dari situasi di bawah. Kalau orang atau kalau keluarga itu berdamai, saya rasa perang juga tidak akan terjadi. Kira-kira pesannya seperti itu. Allah hadir membawa damai. Yang kedua, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, waktu itu komunitas Kristiani atau orang-orang Kristiani yang mengikuti Yesus berbaur dengan orang-orang atau elit, orang kaya, orang yang selalu bisa menikmati kekayaan dengan enak. Itu adalah para pemimpin-pemimpin di Roma. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan sekali-kali kamu hanya hidup dari pesta, dari daging, dari kebiasaan-kebiasaan hanya makan minum. Maksudnya Paulus mau mengingatkan orang Kristiani tidak terjebak dalam situasi yang hanya mementingkan perbuatan-perbuatan lahiriah. Kalau Bapak Ibu pernah menonton Spartacus atau pernah menonton Gladiator, kita akan diperlihatkan bagaimana pejabat-pejabat itu hidup dengan foya-foya, makan sesukanya, bila perlu pakai bulu, kalau sudah kuat makan lalu dikerok lagi supaya muntah. Nah, Paulus mengingatkan itulah bentuk kehidupan perbuatan-perbuatan daging. Carpe diem, menikmati hari itu sepuas-puasnya. Karena kamu sudah menjadi pengikut Yesus, maka kamu harus hidup dari roh Yesus. Kehidupan yang berdasarkan roh itu adalah kehidupan yang mampu untuk melihat bahwa kekayaan, uang, makan, minum bukan yang paling penting, tetapi hidup di dalam kedamaian, hidup dalam kekudusan.
Jadi itu nasihat Paulus kepada komunitas Kristiani supaya apa? Karena kecenderungan orang-orang yang ditindas, orang yang di bawah itu, kapan kita bisa menikmati makan seperti mereka? Kapan kita bisa kaya? Kapan kita hidup nikmat dan lain sebagainya? Oke, baik, tetapi itu bukan ukurannya. Lalu di dalam Injil Yesus mengatakan, datanglah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Jadi kalau Bapak Ibu membaca baik-baik teks ini, sebelumnya Yesus mengutuk Betsaida, Korazim, kota-kota yang sombong, kota-kota yang tidak mau menerima kehadirannya, kota-kota yang merasa tidak perlu Yesus datang, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa kehadiranku, bahwa sabdaku disembunyikan bagi orang yang sombong, orang yang angkuh. Misteri kerajaan ini diterima oleh orang-orang yang berhati sederhana. Maka pesan Yesus jelas, datanglah kepadaku kalian yang berbeban berat. Artinya, mari kita datang kepada Yesus pada kesempatan ini, karena Yesus akan menarik kita sendiri bersama-sama kuk yang dipasang kepada kita. Oleh karena itu, ingatkan diri kita sendiri untuk tidak hanya berpikir soal hari ini saya makan apa, hari ini saya harus mengumpulkan uang berapa, tetapi ingatlah untuk senantiasa memberikan dirimu juga kepada Tuhan, dan kita datang kepada orang yang tepat, yakni Yesus yang lemah lembut.